aku waktu baca buku itu kayak merasa uh, uh, I don't know how to describe it, but Hi, welcome to my YouTube channel. My name is Ami Teresia. Kalian bisa panggil aku Ami. Aku sudah menyelesaikan buku ini. Aku sudah menyelesaikan Hunger Games Trilogy, and I already watched the movie. Aku sudah nonton juga moviesnya, maraton dari 1, 2, 3, part 1, part 2. Dan I'm gonna talk about this book. Jadi as I promise, seperti yang aku janjikan, aku bakal membahas tentang buku ini dan juga filmnya, oke? Seperti biasa, jangan lupa like, comment, dan subscribe video aku karena setiap minggu aku akan mengupload video yang berhubungan dengan buku dan movies and everything about that. So yeah, don't forget to subscribe. Pertama-tama, aku pertama kali baca buku ini dan nonton filmnya, kalau nggak salah waktu umurku itu 17 atau 16-17 tahun gitu. Dan aku baca bukunya ebook dan aku nonton dan ketika filmnya keluar, I'm really excited about it, and then I'm just watch it with my friends after that. And yeah, aku suka banget dari cara Susan Collins ini take her time, yang benar-benar memanfaatkan waktunya untuk membuat bukunya yang baru banget ini, yang baru akan keluar dan mungkin akan difilmkan lagi, and I'm really excited to see that. Dan di sini kita mulai dari distrik 13, di mana distrik 13 itu nggak pernah ada hal-hal yang bagus ada di sana, di mana tempatnya itu benar-benar tempat-tempat yang sangat-sangat menderita banget, di mana makanan itu benar-benar langka. Dan bahkan di sana orang-orang itu kagum sama orang-orang yang udah tua dan masih hidup. Mereka pun seakan-akan kayak apa tips untuk hidup lebih lama, saking di sananya miskin banget dan saking di sananya susah banget makanan, dan semua benar-benar strict. Everything goes to Panem, everything goes to the capital. Pokoknya semua hasil dari sumber-sumber dari distrik 13 itu benar-benar harus diberikan kepada Panem, dan mereka tuh tidak mendapat apa-apa. Ya mungkin mendapatkan beberapa, tapi tetap mereka harus survive sendiri. Dan Panem is the center of it all, and mereka yang menguasai semuanya, dan benar-benar gak ada hal yang bagus yang terjadi di distrik 12. Dan that's when Prim's name is chosen, dimana adiknya Katniss pun akhirnya namanya disebutkan dalam Hunger Games. Dan pastinya Katniss volunteer satu-satunya orang yang pastinya nge-volunteer untuk si Prim, dan dia pun menyerahkan dirinya untuk mengikuti Hunger Games untuk menyelamatkan adiknya. Dan di sana benar-benar nge-feel banget, aku nge-feel banget ketika Katniss memvolunteer dirinya. Dan di sana adiknya itu merengek dan adiknya itu menangis karena kakaknya men-sacrifice dirinya untuk adiknya. Dan di dalam scan itu kita bisa merasakan the bond, kita bisa merasakan ikatan antara Prim dengan Katniss. Katniss yang alih-alih orangnya dingin, orangnya tidak peduli dengan siapapun, dia hanya peduli kepada adiknya seorang, dan dia merasa dia hanya punya adiknya seorang, yang dimana ibunya waktu itu masih dia sangat benci, dimana katanya ibunya itu mengabandon mereka, mengabaikan mereka, sehingga dia membenci ibunya, dan satu-satunya orang yang pengen dia selamatkan adalah si Prim. It's really touching and I love it very much. Dan di sini kan dan dari semua hal-hal yang berhubungan dengan Hunger Games ini, semua pusatnya berada di Panem, yaitu adalah kapitolnya dari The Hunger Games yang American North, the future of American North. I don't know, I'm not really sure about that. And aku benar-benar merasa penasaran dengan bagaimana sih isi Panem itu dan apa yang ada di dalam Panem itu. Dan
apa pemikiran penduduknya tentang Panem yang mungkin hanya kita lihat sekilas saja. Ya mungkin kita melihat Panem itu adalah negara yang bukan negara, adalah tempat di mana semua pusat ada di situ, tempat yang paling terkaya, tempat orang-orang kaya dan penguasa dari semua distrik. But I really want to know inside of the Panem. I really want to know the details about it. I really want to know what has been going on in Panem that makes them really superior. And dan pada saat dan waktu pemilihan Hunger Games itu dan pada pencabutan nama, muncullah namanya si Peeta Mellark, the boy with the bread, yang disebutkan dalam buku ini, the boy with the bread. I really love his character. Aku suka banget sama si Peeta, dimana dia itu orang yang penuh dengan humor, orang baik hati yang penuh dengan humor, yang sangat bertentangan banget dengan si Katniss. Dan si Katniss ingat tentang yang dimana si Peeta itu menyelamatkan hidupnya dulu, dimana si Peeta itu memberikan roti kepada Katniss yang kelaparan, Katniss yang tidak bisa mendapatkan makanan lagi dan dia tidak berani pulang gara-gara tidak bisa mendapatkan makanan. Si Peeta pun mengorbankan dirinya untuk memberikan roti ke Katniss, dan walaupun dia tahu kalau dia pasti bakal dihajar habis-habisan oleh ibunya, tapi dia tetap melakukannya dengan alih-alih oh rotinya kebakar, oh rotinya gosong gitu. Tapi ya aku suka dengan karakternya si Peeta yang baik hati, yang manis, dan aku nggak menyalahkan Katniss yang mungkin agak sedikit aware dengan sifatnya Peeta, karena dia sudah hidup di tempat yang sangat keras banget, dia sudah hidup di tempat yang penuh dengan kekerasan, sehingga dia merasa kayak mempercayai orang itu benar-benar hal yang langka, dimana mereka itu hidup untuk makanan. And then when he found that Peeta is really nice, he was like, no, I don't believe you. Dan what? Kenapa orang ini dia seperti itu? Dan aku benar-benar mengerti perasaannya Katniss. I'm not going to say that she's dumb, but yeah, that's how she live. Kekurangan dari buku ini adalah karakter development. Maybe karakter development dari si Peeta ini. Aku suka karakter developmentnya dari Katniss, dimana dia itu benar-benar dibangun dari perempuan yang mungkin dingin, perempuan yang aware sama sekitar, dan perempuan yang gak mau melindungi siapapun dan gak peduli sama siapapun kecuali Prim dan mungkin sedikit dengan Gale, tapi dia tetap mengorbankan dirinya hanya untuk si Prim. Maka dari itu, dan ketika dia melalui semua hal-hal yang ada di sini, dia pun merasa seperti semua hal-hal yang terjadi seperti ini itu harus dihentikan, dan gak boleh ada lagi the next Hunger Games, gak boleh ada lagi the next killing. Makanya dia merasa dia harus melindungi semua orang. Dia pun harus mau waktu itu menjadi the Mockingjay untuk revolusinya, karena dia tidak ingin lagi ada hal-hal seperti ini terjadi. Dia tuh percaya dengan tim pemberontaknya itu, bahwa tim pemberontaknya itu bisa menghentikan kebudayaan Hunger Games, and I really love that. Dan karakter development dari si Peeta ini benar-benar kurang ditingkatkan. Kita tahu si Peeta ini adalah the boy with the bread, laki-laki dengan penuh sense of humor, dan juga dia baik hati, dan dia juga penuh dengan senyum, dia tahu humor. Tapi kita cuma tahu itu sebatas itu. Kita cuma tahu Peeta sebatas itu doang. Kita nggak tahu gimana dia dalam keluarganya. Kita tidak tahu bagaimana perasaan ibunya kepada si Peeta. Kita tidak tahu keluarganya terhadap si Peeta, yang katanya Peeta punya saudara, but we don't know about it. Dan apa penyebab si ibunya ini nggak terlalu peduli kepada si Peeta, we don't know about that, ya kan? Kita nggak tahu siapa itu Peeta. Makanya kayak aku merasa kurang banget mendalami karakter dalam si Peeta, dan aku nggak bisa ngerasa kayak aku mungkin merasa kasihan dengan Peeta, aku bisa merasakan kasihan dengan Peeta, tapi aku nggak bisa masuk ke dalamnya gitu. Nah, nggak bisa merasakan secara detail apa yang telah dilalui oleh Peeta sehingga membuat sifatnya itu seperti ini, dimana dia mengatakan kalau dia itu nggak pengen menjadi seorang monster yang diciptakan oleh Hunger Games. That's why he wants to keep it casual, he wants to keep it dia apa adanya. Dia tidak mau dia mungkin mau mencoba menjadi dirinya sendiri, dan nggak mau kalau Hunger Games itu merubah dia menjadi membunuh orang dan sebagainya. Mungkin
Itu yang membuat si Katniss nggak terlalu mengerti apa yang ada di dalam pikirannya si Pita. I mean like waktu pertama kali mereka dipanggil namanya, mereka itu nggak pernah ngobrol. Mereka cuma hanya setuju mereka dilatih secara bersamaan. Setelah itu udah, dan mereka tuh menjadi sangat kaku kepada satu sama lain. Itulah yang membuat si Katniss itu nggak mengerti sifatnya Pita dan membuat dia aware dengan si Pita, dimana dia merasa kalau si Pita ini pasti niatnya untuk membunuh dia, dengan kebaikannya, dengan kepalsuan yang diciptakan oleh Pita Mellark. And aku ngerti perasaannya Katniss di situ, dan itu yang membuat aku juga kadang agak sedikit bingung dengan sifatnya si Pita. Oke, dia nggak pengen jatuh dalam jebakannya Hunger Games ini, but I don't know tujuannya dia apa. Dia mengikut sama si Keito dan kawan-kawannya untuk apa? Oke, untuk survive, but for what? Kita tahu kalau si Pita itu orang yang baik. Kita tahu si Pita itu sangat mengeluh-ngeluhkan Katniss. Kita tahu kalau si Pita itu pasti yakin kalau Katniss itu yang bakal menang, tapi I didn't get the point gitu. Dan itu yang membuat aku agak sedikit tersendat untuk mendalami karakternya si Pita. Dan yang aku suka dari buku ini, aku suka dimana dikasih jeda waktu yang sangat lama banget, dikasih skein yang lama banget sebelum kita masuk ke arena, sebelum kita bisa melihat skein dalam arena. Jadi kita bisa ngelihat prep timnya si Katniss, si Sina, yang aku suka banget karakternya si Sina dan Katniss juga sifat orang yang tertutup, sifat orang yang aware kepada orang lain, akhirnya bisa percaya lagi kepada si Sina yang mendesain bajunya Katniss dan lain sebagainya. Yang aku suka dari buku ini dimana prep timnya si Katniss itu ditonjolkan banget, dan aku suka banget sama sifatnya prep timnya Katniss yang unik, yang mungkin dari aku tuh jadi penasaran gitu, apa sih yang dipikirkan sama prep timnya mereka. I mean like mereka itu mendekorasi, mereka itu menghias, mereka itu mendesain baju untuk orang yang akan membunuh di dalam arena gitu. Pikirannya mereka itu apa gitu. Dan itu yang membuat aku kayak senang banget mengikuti kisahnya prep timnya Katniss yang syukurlah dibawa dengan sangat detail, dibawa dengan sangat indah di dalam buku ini, alih-alih dalam movie-nya hanya menceritakan tentang si Sina, yang I don't mind about that, tapi ya di sana prep timnya Katniss nggak terlalu ditonjolkan, bahkan sedikit banget ditonjolkannya. Dan kita hanya tahu kalau prep timnya si Katniss itu hanya si Sina, nggak ada yang lain. Padahal di buku ini kita tahu kalau yang make upin si Katniss itu si prep timnya, dan yang mendesain bajunya itu hanya si Sina. And ya, itulah si kekurangan filmnya salah satunya. Dan ini yang menjadi perdebatan banget, kalian tim Gale atau tim Pita? I'm team neither. Aku bukan tim dua-duanya. Wow, aku pernah mengemukakan pendapat ini waktu ditanya tim Gale atau tim Pita, and I casually answer that aku ngerasa kayak Katniss itu lebih baik sendiri aja. Katniss itu mending jangan sama yang lain karena dia sudah she's been through a lot, and aku ngerasa kayaknya Katniss itu cocoknya untuk sendiri aja. Tapi aku sebenarnya juga, dan aku pikir-pikir lagi, dan aku ngerasa kayak iya sih, aku ngerti sih Katniss itu sudah melalui banyak hal. Katniss itu sudah ibaratnya dipukulin lah, sudah melalui kehilangan ini, kehilangan itu, kehilangan rumahnya, dan dia itu butuh orang yang bisa menenangkan hatinya. Dia butuh orang yang bisa menangkap emosinya, menangkap egonya, dan dia di sanalah dia bertemu Pita yang lembut, Pita yang penuh dengan humor, yang bisa menetralkan emosinya Katniss. Aku setuju dengan itu, dan ya aku ngerti sih, dan aku juga ngerti dengan tim Gale yang mengatakan Gale itu kuat, Gale itu cocok untuk setara dengan Katniss, yang cocok banget untuk membuat Katniss itu kuat dengan kejamnya dunia ini, dan Gale ini membuat si Katniss untuk melihat realita dari kehidupannya sendiri. So ya,
Mungkin you don't have to talk about the bias or something like that, because I don't really want to argue about that. Jadi ya untuk kalian, okay, kalian boleh tim Gelo atau tim Pita, and I really appreciate that, but this is my opinion. You can have your own, so yeah. Dan di sini kita bisa membicarakan tentang perasaannya Katniss kepada si Pita. Kita tahu kalau ceritanya mereka itu nggak jarang banget ngobrol selama persiapan untuk arena. Oke, mungkin kita sedikit bisa membaca pasti bakal ini yang menjadi pasangannya Katniss, atau pasti akan tumbuh chemistry di dalamnya. Tapi kita harus melihat di dalam perasaan si Katniss ini apa yang dia rasakan. Kita harus mengerti sih, kayak si Katniss ini udah dari wilayah yang kumuh, wilayah yang penuh dengan penderitaan, jadi dia harus merasa aware dengan semuanya. Dan aku mengerti kenapa dia nggak percaya sama Pita, dan Pita juga mungkin mencoba untuk berdekatan dengan Katniss, but Katniss still that apa tujuannya kita berbaikan gitu, apa tujuannya kita berbaikan kalau ujung-ujungnya kita hanya akan membunuh satu sama lain lagi nanti di arena. We don't have to do that, katanya kayak gitu. Dan ternyata si Pita waktu interview mengkonfes perasaannya, menyatakan perasaannya bahwa dia suka sama Katniss di situ. Itu yang membuat Katniss parah banget, itu yang membuat Katniss emosi, sehingga waktu interview itu selesai, si Katniss langsung mendatangi si Pita dan langsung merobek kakinya, ya pokoknya langsung melukai si Pita pada saat itu juga, yang di film nggak ditunjukkan, tapi di buku ini dikatakan kalau si Katniss marah dan dia pun merobek ke kakinya si Pita, yang membuat si Pita pincang sehari sebelum arena. Itu yang membuat dia merasa bersalah. Aku yang waktu itu mungkin aku sebagai cewek umur 17 tahun yang membaca ini pasti langsung kayak mereka pasti punya chemistry gitu-gitu, Katniss pasti jatuh cinta sama si Pita. Cuman ketika aku membaca lagi, aku ngerasa kayak aku mengerti perasaannya Katniss. Oke, mungkin cowok ini mencoba untuk menyelamatkan dirinya sendiri atau menyelamatkan diriku, tapi what's the point? Untuk apa dia mengkonfes perasaannya padaku kalau ujung-ujungnya kita bakal saling membunuh lagi. Dan Haymitch pun menyetujui itu dan mengatakan kalau si Pita ini mengatakan itu untuk menyelamatkan si Katniss yang mungkin gak disukai oleh beberapa orang. Jadi si Pita itu menyelamatkannya dengan mengatakan bahwa making Katniss desirable. Lalu di arena ini yang aku suka banget. Aku suka banget membaca aksi Katniss dalam mencoba untuk bertahan hidup, mencoba untuk survive dengan mengumpulkan ini untuk makan, mencari air, dan menaiki pohon. Dan saat itu juga aku suka banget dengan aksinya, dimana dan juga ada Skane Tracker Jacker, dan disitulah dia bertemu dengan Rue. Aku juga suka banget sama karakternya Rue, and I really sad about Rue. Dan di sana mana si Rue ini menunjuk ke atasnya Katniss, di mana ada Tracker Jacker di situ, dan Katniss yang lagi di atas pohon itu mencoba untuk menjatuhkan Tracker Jacker yang notabene adalah mungkin lebah yang bisa menyebabkan halusinasi atau kematian. Dan dia memotong dahan Tracker Jacker itu dan menerima beberapa tusukan dari Tracker Jacker itu, dan jatuh ke bawah dan langsung menyengat semua carrier tributes di situ. Dan di situ juga ada Pita pada saat itu, dan dia pun selamat, si Pitanya selamat. Dan ada satu orang yang kena Tracker Jacker itu, aku lupa namanya siapa. Dan ada cewek di situ yang kena Tracker Jacker. Dan ya disitulah dia kedekatannya dengan Rue saat Rue menyelamatkan si Katniss. Aku suka banget sama sifatnya Rue. Aku suka banget cara Rue menyelamatkan si Katniss. Dia bisa aja waktu si Katniss itu kena Tracker Jacker, dia bisa aja membunuh Katniss pada saat itu juga, tapi dia gak melakukan itu. Dia malah menyelamatkan si Katniss dengan daun-daunan itu, dan I really touched by it. Dan aku suka banget waktu si Rue dan si Katniss ini team up, dan mereka itu bergabung untuk menghancurkan perbekalannya dari Keto dan kawan-kawannya. Dan itu adalah
scene yang bikin aku wah banget, dimana si Katniss itu meledakkan perbekalannya si Keto yang dijaga oleh salah satu orang dari distrik berapa ya, aku lupa, pokoknya itu dijaga oleh orang itu, dan Katniss berhasil meledakkan semua perbekalannya. Dan aku waktu baca buku itu kayak merasa I don't know how to describe it, but I'm really happy and I'm really excited about that. Dan aku excited banget waktu perbekalan itu dihancurkan, dan gara-gara pengoboman itu ledakannya mengenai Katniss, dan Katniss itu terlempar sehingga membuat dia setengah tuli. Iya, dia membuat dia setengah tuli, dia jadi nggak bisa mendengar. Tapi di filmnya mungkin nggak terlalu dideskripsikan, tapi gara-gara ledakan itu, di buku ini dijelaskan gara-gara ledakan itu si Katniss jadi setengah tuli. Dan kita bisa ngelihat juga scene di mana si Rue itu mati, si Rue itu dibunuh akhirnya oleh orang lain dari distrik lain. Dan dan sebagai seorang cewek 17-16 tahun yang membaca buku itu, aku nangis. aku baca bukunya nangis, dan akhirnya aku juga nonton filmnya, dan aku juga nangis. Waktu si Katniss menyanyikan lagu untuk si Rue, aku nangis. Itu sedih banget. Dan kita bisa merasakan kelemah lembutan Rue di situ, dan kita bisa merasakan hatinya Katniss yang akhirnya mencair, dan dia bisa melihat Prim di dalam diri Rue, dan dia dengan kematian Rue dia itu bisa membayangkan bagaimana perasaannya Katniss kalau misalkan si Prim mati. Disitulah momen dimana dia ngelihat si Rue mati, itulah yang dia rasakan ketika misalkan si Prim mati. I'm really touched by it, dan aku kayak ya ampun, aku senang banget si Rue sama Katniss itu bergabung, dan aku bersyukur banget Susan Collins membuat si Rue sama Katniss itu bergabung. Alih-alih mereka tuh ya mungkin mau dibikin skin seperti Katniss yang gak tega untuk membunuh anak kecil, but no, dia membuat Rue sebagai orang yang penting di sini. Dan setelah itu diumumkanlah kalau misalkan Hunger Games kali ini bisa mempunyai dua pemenang itu berasal dari distrik yang sama. Itu yang membuat Katniss langsung adrenalinnya terpacu. Dia pun harus mencari Peeta, apapun yang terjadi dia harus mencari Peeta. Dan disitulah dia sadar kalau dia itu peduli juga dengan Peeta, dia peduli dengan keselamatannya, dan dia ingin menyelamatkan Peeta karena menurut dia Peeta lah orang yang pantas untuk menang karena kelemah lembutannya dia, karena kebaikan hati Peeta. Dan Katniss merasa kalau Peeta itu pantas menang. Dan disitulah dimana development dari romantisme antara Katniss dan Peeta. And I'm not aku nggak akan mencoba mengatakan bagaimana bodohnya si Katniss nggak merasakan perasaannya si Peeta, karena aku mengerti perasaannya. Si Katniss itu pastinya sih nggak akan peka dengan hal-hal seperti itu. Ya kalian tahulah dia berasal dari mana, bla 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 dan sebagainya. Dan Peeta di satu sisi mungkin pada saat itu, pada awal itu mungkin dia benar-benar memang menyukai si Katniss atau hanya X saja, tapi ya akhirnya si Peeta pun memang benar-benar menyukai Katniss, dan dia pun ingin menyelamatkan Katniss pada saat itu juga. Dan di situ dia bisa merasakan Peeta yang hampir mati gara-gara penyakit, dan dia mencoba untuk menyelamatkan Peeta. Dan Haymitch pun membantu mereka dengan memberikan mereka obat, memberikan mereka makanan, sup dan sebagainya. Dan Katniss pun berusaha sekuat mungkin untuk menyelamatkan Peeta. Disitulah dia mencoba untuk balik ke Cornucopia untuk mengambil perbekalan yang disediakan oleh game maker, yang disediakan oleh para game makernya. Dia pun ingin mengambil barang-barang untuk menyelamatkan Peeta. Mungkin mereka bisa mendapatkan makanan bla bla dan sebagainya itu. Dan disitulah dia bertemu dengan Trace yang berasal dari distrik 11 yang sama seperti Rue. Again, di sana kalian bisa merasakan bahwa laki-laki dengan badan besar, laki-laki dengan muka yang benar-benar menyeramkan, tetap menyayangi gadis kecil yang
notabene mungkin mereka itu adalah stranger atau teman, tapi dia tetap tapi dia tetap sayang banget sama Rue. Di situ membuat aku tersentuh juga, dimana ketika si Clove saat itu mencoba membunuh Katniss, ketika Katniss mencoba untuk mengambil perbekalannya untuk menyelamatkan Peeta. Dia tuh mengambil perbekalan dan tiba-tiba dia dicegat oleh Clove, dan Clove hampir membunuh Katniss. Dan ketika si Clove menyebutkan nama Rue, si Trash langsung naik darah di situ. Dia pun langsung menerjang si Clove dan langsung membunuhnya, dan dengan amarahnya yang mengebu-ngebu karena si Clove ini mengatakan bahwa dia telah membunuh Rue, bla bla dan sebagainya. Di situ kita bisa merasakan hati gentle giant-nya si Trash yang menyayangi Rue, dan aku benar-benar tersentuh saat itu juga. Dan disayangkan banget kita hanya tahu Trash sebatas itu aja, karena setelah itu Trash pun mengambil back dari distrik 2 dan distrik 11, dan dia pun membiarkan Katniss hidup demi Rue, dan dia pun membawa pergi tas untuk distrik 2 dan distrik 11. Tapi setelah itu Trash mati. Kalau di filmnya mungkin dikatakan Trash mati gara-gara mutant, gara-gara dimakan, digigit oleh mutant. Cuman di buku ini dijelaskan kalau Trash itu berhadapan dengan Keito. Dia berhadapan dengan Keito dan Keito pun menang. Dia berhasil membunuh Trash. Aku sempat sedih juga. Aku berharap waktu pertama kali baca bukunya, aku berharap banget kalau si Katniss ini bisa satu tim dengan si Trash lagi, mengenang jasanya Rue atau sebagainya seperti itu. Dan mungkin endingnya bakal jelek juga sih untuk Trash, tapi seenggaknya dia bisa bergabung lagi dengan Katniss. But no, she's just killed him. Tapi ya oke lah, aku suka banget sama Trash, dan dia salah satu karakter favoritku juga di Hunger Games. So ya. Dan di sini mereka pun dihadang oleh Mud yang seperti serigala, seperti gabungan antara serigala dengan, kalau di filmnya dijelaskan bahwa mereka itu diserang oleh serigala. Dan kalau di buku ini dijelaskan mereka diserang oleh serigala yang dimutasikan, yang hayalan mereka dimutasikan oleh para tribut yang udah mati. Jadi orang-orang tribut yang udah mati, dari manusia-manusia yang udah mati itu dimutasikan ke serigala, dan jadilah Mud itu. Si Katniss sadar itu ketika si Mud itu mencoba menyerang dia, terus dia bisa ngelihat mata birunya salah satu cewek yang dia bunuh dengan tracker jacker, dan tracker jacker atau si Clove ya, lupa aku ya, pokoknya itu. Dan dia bisa ngelihat kenapa mukanya mirip si ini ya, kenapa mukanya mirip si itu ya. Akhirnya dia pun beranggapan kalau si Mud itu adalah hasil percobaan antara serigala dengan tribut yang mati, muncullah si Mud. Dan di situ Keito menyandra si Peeta pada saat itu, dan si Katniss pun langsung memanah tangannya Keito sehingga tangannya Keito lepas dari Peeta, dan Peeta pun mendorong si Keito jatuh ke Mud itu, dan Mud itu pun memakan habis Keito atau buntalan daging seperti yang disebutkan oleh buku ini, yang agak sedikit disturbing, dimana aku sebagai cewek umur 17 atau 16 tahun ketika membaca buku ini, ketika melihat kematian si Rue, aku bakal kayak sedih, kematian yang indah, kematian yang lembut seperti itu. Dan ketika kita melihat kematian si Keito, di mana di buku ini dideskripsikan bahwa Keito itu berteriak dengan keras, dengan cara si Mud itu merobek semua dagingnya dan sebagainya seperti itu. Dan akhirnya si Katniss pun langsung menarik panahnya dan langsung membunuh Keito biar supaya dia nggak menderita. Cuman di buku ini dideskripsikan bahwa Katniss saat itu mendengar Keito mengatakan please atau tolong.
artinya untuk mengakhiri hidupnya karena dia sudah nggak tahan lagi dengan siksaan itu, yang membuatku agak sedikit disturbing. Agak sedikit disturbing, but ya seperti itulah. Dan akhirnya Hunger Games dimenangkan oleh si Peeta dengan si Katniss. Tapi ternyata diumumkan lagi bahwa pemenangnya hanya boleh 1 orang. Itu yang membuat Katniss kayak, kita dipermainkan di sini. Apa yang mereka lakukan? Kenapa mereka melakukan ini? Dan disinilah muncul lagi ketegangan terakhirnya. Ketegangan terakhir di mana si Peeta dan si Katniss pun merasa bimbang. Mungkin kalau di film dimana mereka hanya bingung dan akhirnya mereka menyalahkan satu sama lain, dan mereka tuh mengatakan ke satu sama lain, kita harus membunuh sekarang, kamu aja yang menang, enggak kamu aja, seperti itu pokoknya lah intinya. Tapi di buku ditulis dengan benar-benar indah, ditulis dengan benar-benar ngefeel banget. Kalau nggak salah aku biar baca. Dan ini ada scene yang benar-benar nyentuh banget di aku ketika scene terakhir dalam buku series Hunger Games ini adalah, before I am even aware of my action, my bow is loaded with the arrow pointed straight at his heart. Peeta raises his eyebrow and I see the knife has already left his hand on its way to the lake where it splashes in the water. I drop my weapons and take a step back, my face burning in what I can be ashamed. No, he says, do it. Peeta leans towards me and thrusts the weapon back in my hands. I can't, I say, I won't. Do it before they send those mutts back or something. I don't want to die like Kato, he said. Itu benar-benar kayak bikin aku merinding banget. I chill every day. Jadi kayak ngerasa Peeta itu nggak pengen mati seperti Kato, dimana dia dikoyak habis oleh para mat. Tapi tetap aja kita bisa melihat seintens apa si Peeta dengan si Katniss saat mereka pun memutuskan untuk bunuh diri, dan mereka mati berdua pada saat itu. Dan biarkan si Panem, biarkan The Capitol, biarkan Hunger Games saat ini tidak memiliki pemenang. Mereka pun mengambil berry beracun itu dan mereka berniat untuk memakannya. Saat si Katniss mengatakan trust me, dia pun mengambil berry itu dan mereka siap memakannya. Disitulah Game Maker itu mengatakan stop, dan dia pun mengumumkan bahwa pemenang Hunger Games saat ini adalah Katniss Everdeen and Peeta Mellark. Dan itulah akhir dari buku pertama, di mana kemenangan dimenangkan oleh si Peeta dan si Katniss, dan di mana mereka memperoleh mahkota kemenangan mereka dan mereka hidup bahagia di distrik itu. Dan Haymitch pun mengatakan bahwa the game is over, walaupun dalam hati dia tuh tahu the game is never over, the game is never ending. And penutupnya bagus, aku suka banget penutupnya. Endingnya mungkin oke, bikin senang karena akhirnya Peeta dan Katniss bisa kembali ke keluarganya masing-masing. Walaupun mereka tuh bimbang apa yang akan mereka lakukan nanti, karena ya mereka sudah terlanjur mengatakan kalau mereka itu sedang jatuh cinta, bla 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 dan sebagainya. Dan itulah akhir dari buku pertama. Buku pertama ya menceritakan keseluruhan dari cerita ini, yaitu buku pertama. Dan aku suka banget, dan karena bentar lagi bakal ada, bukan bentar lagi sih, sudah ada buku Hunger Games lagi yang sudah terbit dan bakal difilmkan lagi. Hopefully akan difilmkan lagi karena aku nggak sabar untuk nonton. Dan ya, untuk buku kedua dan buku ketiga aku suka sama buku kedua. Aku suka buku kedua as much as I love buku pertama, karena di sini kita bisa ngelihat Katniss dipanggil lagi namanya untuk Quarter Quell. Untuk Mockingjay, I don't really like the book and I don't really like the movie either. Dan aku kurang suka Mockingjay mungkin karena kalau endingnya oke lah. Aku puas dengan endingnya, dimana Katniss benar-benar memutuskan apa yang sudah menjadi tradisi Hunger Games. Aku kurang suka dengan bukunya, jalan cerita dari Mockingjay itu yang agak sedikit goyah, agak sedikit penuh dengan kedilemaan, dan kekecewaanku penuh ketika si Prim mati. Dan itulah yang membuat aku nggak suka banget sama buku Mockingjay. Tapi oke, aku appreciate it, aku suka dengan
ceritanya, dan karena aku sudah suka dengan seri 1 dan kedua, series ketiga mungkin agak sedikit bisa ditolerir lah, karena akhirnya endingnya juga ya oke, aku puas dengan endingnya. Oke, itu aja yang aku jelaskan. Wow, we talk about a lot ya, karena ini adalah buku favoritku banget. Dan karena ini adalah buku favoritku banget, makanya aku senang banget menceritakan tentang Hunger Games ini, dan I'm excited untuk bukunya yang selanjutnya dan filmnya yang selanjutnya. I really hope I can watch it and I really hope I can buy it soon. And ya, terima kasih banget untuk Faro yang udah belikan aku buku ini yang baru aku baca sekarang. I'm really sorry karena aku sudah ngerasa baca, jadi kayak mungkin baca ini agak ditunda dulu ya. Cuman akhirnya I decided to reread ini lagi, dan aku nggak menyesal sudah nge-reread buku ini. Dan ya, thank you so much for the book. Dia tahu banget kalau aku tuh lebih suka megang buku fisikal daripada di kita. Oke, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dan komen apa tanggapan kalian tentang Hunger Games, dan apakah kalian excited untuk buku selanjutnya. Oke, thank you for watching. Bye.